Anehnya, pihak sekolah menyatakan tidak ada indikasi bullying atau pelecehan seksual, dan kejadian tersebut dianggap sebagai kesepakatan antara korban dan pelaku untuk bertarung satu lawan satu. Apakah kasus ini benar merupakan perundungan? Halo G-Friends, welcome to our program Seek Justice, Seeking Truth, Seeking Justice. Nah, hari ini kita akan membahas kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying atau perundungan. Menurut data Federasi Serikat Guru Indonesia, terdapat 30 kasus perundungan di sekolah sepanjang 2023. 80%-nya terjadi di sekolah yang dinaungi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Tadi itu data pada tahun 2023. Lalu gimana nih di tahun 2024? Apa ada peningkatan atau penurunan? Nah, di tahun 2024 sendiri ternyata masih banyak terjadi kasus perundungan. Salah satunya kasus di sekolah swasta internasional yang terletak di Jakarta Selatan, yaitu Binus Simpruk. Kasus bullying di Binus Simpruk menjadi perhatian publik karena menggambarkan tingkat perundungan yang serius di lingkungan sekolah, termasuk sekolah elit. Seorang siswa menjadi korban pelecehan fisik dan verbal oleh sekelompok siswa lainnya. Dan kasus ini mulai mencuat setelah korban menceritakan tentang tekanan emosional dan mental yang dialami pada rapat DPR RI. Korban perundungan yang dikenal dengan inisial RE berusia 16 tahun adalah siswa SMA di Binus School Simpruk. RE dilaporkan mengalami perundungan sejak awal masuk sekolah pada 2023 dan mengalami puncak kekerasan pada tanggal 30 dan 31 Januari 2024. Pada 23 November 2023, RE merupakan murid pindahan baru. Ia mengalami kejadian perundungan verbal berupa intimidasi dan ancaman. RE selalu dibully di depan umum, di depan para siswa, bahkan di depan guru. RE juga mengaku sering dihampiri oleh 20-30 siswa yang melakukan perundungan, termasuk melakukan pelecehan di bulan pertama bersekolah. Karena tekanan yang dirasakan RE, ia melaporkan kejadian itu pada pihak sekolah. Namun pihak sekolah tidak melakukan hal yang serius atas kejadian yang dialami RE. Menurut pernyataan RE pada audiensi di DPR RI, ia mengalami pengeroyokan yang terjadi pada 30 Januari 2024. RE menjelaskan kejadian bermula saat dia makan sendirian di kantin sekolah. Ia dihampiri sekelompok siswa untuk mengikuti kemauan mereka pergi ke toilet di lantai atas. Adegan ini tampak pada rekaman CCTV yang tersebar. Ketika berada di dalam toilet, RE menyatakan bahwa sebenarnya ia berusaha kabur. Namun mereka memukul RE secara bergantian hingga babak belur. RE menyatakan bahwa ia merasa sangat terancam, terintimidasi, dan sangat takut saat berada di toilet itu. RE mengalami luka ringan dan trauma parah sebagai hasil dari pengeroyokan yang terdiri dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. RE pernah dirawat di rumah sakit Pertamina selama 2 hari karena luka-luka dan gangguan mental. Anehnya, pihak sekolah menyatakan tidak ada indikasi bullying atau pelecehan seksual, dan kejadian tersebut dianggap sebagai kesepakatan antara korban dan pelaku untuk bertarung satu lawan satu. Untuk mendukung pernyataan ini, Binus School membuka beberapa rekaman CCTV dan video dari ponsel siswa yang menunjukkan serangkaian peristiwa di kantin dan toilet pada 30 dan 31 Januari 2024. Termasuk kontak fisik yang dimulai RE dan terjadinya perkelahian di toilet. Pada akhirnya, pihak Binus menunjukkan komitmen terhadap laporan dugaan kekerasan di sekolah dengan membuka diri dan berkoordinasi dengan kepolisian dalam penanganan laporan RE selama 9 bulan terakhir. Mereka juga telah mengambil tindakan terhadap beberapa siswa yang terlibat dalam insiden tersebut. Setelah menerima laporan dari keluarga, polisi segera melakukan investigasi awal, memeriksa 18 saksi tanpa intervensi pihak manapun. Polisi mendorong mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan, terutama jika tidak ada kekerasan fisik berat, dengan fokus pada rehabilitasi untuk korban dan pelaku, serta mencegah kasus serupa. Pada 9 September 2024, Polres Metro Jakarta Selatan mengeluarkan perintah penyidikan terhadap 8 anak yang terlibat, dan penyelidikan masih berlanjut.
Sayangnya RE merasa penyelidikan kasusnya berjalan lambat dan tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Ia merasa respon dari kepolisian tidak memadai dan kurang adil. Pada Selasa, 17 September 2024, RE hadir dalam rapat audiensi di Komisi 3 DPR RI dengan harapan mendapatkan bantuan yang lebih netral agar proses hukum yang lebih transparan dan berimbang dapat dijalankan, serta keadilan bagi dirinya segera tercapai. Dengan ditemani oleh kuasa hukumnya, ia menceritakan pengalamannya sebagai korban perundungan selama hampir setahun menjadi siswa sekolah tersebut. Pada audiensi Komisi 3 DPR RI, RE juga mengaku ia diancam oleh sekelompok siswa yang menyuruhnya melayani mereka agar tidak dibuli, sambil menyebut kekuasaan orang tua mereka yang berpengaruh. Anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir dalam audiensi mendorong aparat penegak hukum untuk mengungkapkan fakta sebenarnya. Permintaan agar penegak hukum bersikap netral dalam penyelidikan kasus ini menunjukkan bahwa DPR berkomitmen untuk memastikan keadilan terwujud. Polisi masih melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kasus ini. Beberapa terduga pelaku sudah ditentukan untuk diproses secara hukum. Kasus kekerasan oleh anak di bawah umur memerlukan interpretasi hukum lebih lanjut mengenai hukuman yang tepat, melibatkan pihak-pihak terkait seperti institusi dan orang tua. Semoga kasus ini menemukan titik terang dan korban mendapatkan keadilannya ya. Nah, menurut pandangan G-Friends, apakah kasus ini benar merupakan perundungan? Akankah RE mendapatkan keadilan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video Seek Justice kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk tahu kasus-kasus menarik lainnya. Seeking truth, seeking justice. See you in the next justice. Bye!